Selamat malam. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa dong. Ya, baik. Ya, karena waktunya sudah lewat 10 menit. Kuliah kita mulai ya. Jadi kuliah pada malam hari ini, topik kita adalah tentang termoregulasi, sajian sehat materi. Slide-nya sudah bisa dilihat. Sekali lagi, apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah dapat telepon. Sudah ya. Ya, baik. Jadi kita akan berbicara tentang termoregulasi. Nah, berbicara tentang berbicara tentang pengaturan suhu pada hewan. Kita mengenal hewan yang ektoterom dan endoterom. Ya, ini pengulangan saja. Jadi hewan ektoterom itu adalah hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi misalnya ikan, bibi. Jadi suhu tubuh hewan yang tergolong dalam ektoterom itu, dia mendekati suhu lingkungan. Beda dengan yang endoterom. Jadi endoterom itu suhu tubuhnya konstan dia. Jadi masing-masing hewan yang endoterom, jadi mamalia itu suhu tubuhnya ada standarnya. Kucing sekian sampai sekian derajat Celcius, anjing sekian sampai sekian derajat Celcius. Nah, sebetulnya kedua hewan ini memproduksi panas dalam metabolisme tubuhnya. Tapi pada hewan ektoterom itu, pengaturan suhu tubuhnya tidak bisa berlangsung secara fisiologis. Nah, justru pengaturan suhu tubuhnya itu dia lakukan dengan tingkah lakunya, perilakunya. Misalnya kalau ada hewan ektoterom yang suhu tubuhnya terlalu dingin, dia memanaskan tubuhnya dengan cara berjemur. Nah, sedangkan pada endoterom, dia suhu tubuhnya memang sudah standar. Ya. Masing-masing punya standarnya, minimal dan maksimal. Jadi pengaturan suhu tubuhnya itu bisa dilakukan secara fisiologis dan perilaku. Yang maksud dengan perilaku, jadi secara fisiologis nanti kita bicara bagaimana pengaturan suhu tubuhnya. Ditambah juga dengan perilakunya. Jadi contohnya kalau anjing misalnya, kalau dia merasa dingin, maka dia mencari tempat-tempat yang hangat. Ya, kalau anjing, kalau di kampung-kampung itu, kalau ada dulu masih zaman ada apa namanya orang masak menggunakan kayu bakar, nah itu sering sekali anjing itu tidurnya di tempat itu untuk menghangatkan tubuh. Di samping memang secara fisiologis dia sudah mampu untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, di samping penggolongan ini masih ada lagi penggolongan yang lain. Jadi ada poikiloterum, homeoterum, dan heteroterum. Poikiloterum itu pada dasarnya adalah sama dengan ektoterum. Jadi suhu tubuhnya mendekati suhu lingkungan atau dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Sedangkan yang homeoterum itu adalah suhu tubuhnya
sudah sesuai dengan ada ketentuannya, ada standar. Jadi mampu mengatur suhu tubuhnya secara fisiologis. Itu sama dengan endoterm, tetapi tidak semua hewan yang endoterm itu termasuk di dalam homeoterm. Ada istilahnya heteroterm. Jadi heteroterm itu adalah hewan yang fluktuasi standar suhu tubuhnya itu sangat lebar, sangat tinggi, lebar sekali, sehingga dia mampu bertahan di daerah-daerah yang temperaturnya berfluktuasi sangat tinggi. Nah, contohnya ini adalah yang hidup di gurun. Kita tahu daerah gurun itu pada siang hari panasnya panas sekali, dan kemudian pada malam hari dingin sekali. Nah, ini mampu menyesuaikan dengan kondisi itu karena memang standar suhunya dia sangat lebar kisarannya. Beda dengan anjing. Sebentar, karena waktunya sudah lewat 15 menit, saya izin cek berapa peserta yang bisa masuk. Ada 21 orang. Nah, ke Kordi saya ingatkan, tolong untuk mengisi daftar hadir, teman-temannya diberikan kesempatan untuk mengisi daftar hadir. Yang malam hari ini ada 21 orang ya. Jangan lebih dari 21 orang. Sekali lagi Kordi yang boleh mengisi daftar hadir itu hanya 21 orang. Nanti hari Senin saya laporkan ke Dr. Sisya sebagai koordinator. Hanya 21 orang ya, karena waktunya sudah lewat 17 menit. Oke, kuliahnya kita lanjutkan lagi. Nah, itu kelompok hewan berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh hewan itu dihasilkan dari pertama ya dari oksidasi ya, dari metabolisme itu menghasilkan panas. Kemudian yang lain lagi yang menghasilkan panas adalah aktivitas fisik otot rangka, dan ada juga pengaruh lingkungan. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan produksi panas di dalam tubuh hewan. Nah, sementara panas yang dihasilkan dari kadang-kadang juga melebihi dari standar normalnya. Jadi standar normal artinya begini, itu adalah temperatur tubuh di mana mekanisme metabolisme di dalam tubuh dapat berlangsung secara optimal. Kita ketahui bahwa reaksi di dalam tubuh, reaksi kimia itu akan berlangsung meningkat apabila temperatur itu naik dan menurun ketika temperatur turun. Nah, dalam tubuh hewan yang endoterm ada batasan-batasannya. Bukan berarti bahwa kalau di atas standarnya itu lantas metabolismenya atau reaksi biokimianya dapat langsung lebih baik, bukan berarti begitu. Tapi ada batasannya. Kenapa? Karena metabolisme tubuh itu membutuhkan enzim ya, sebagai katalisator. Nah, enzim itu kalau temperatur tubuh terlalu tinggi, itu nanti akan rusak ya. Maka itu juga akan mempengaruhi metabolisme itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, itulah makanya kalau hewan demam, contohnya anjing ya, kalau dia melewati temperatur 39,2 derajat Celcius itu sudah dikategorikan demam. Tetapi tidak harus diberikan obat penurun panas.
Karena tubuh itu meningkatkan temperaturnya, ada tujuannya. Jadi peningkatan temperatur itu pada dasarnya adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan dirinya, sama dengan kalau kita batuk, bersin. Ya. Itu kan mekanisme tubuh. Tetapi kalau dia sudah berlebihan, 41,5 derajat Celcius misalnya, maka baru perlu kita turunkan. Karena apa? Karena di atas itu nanti akan merusak enzim di dalam tubuh. Karena itu, sebelum sampai menimbulkan kerusakan pada enzim, sebelum melewati batas atasnya, tubuh itu punya kemampuan untuk mengeluarkan panas tubuh yang berlebihan. Nah, panas tubuh yang berlebihan itu dikeluarkan lewat mekanisme radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, istilah-istilah ini saya persilakan untuk diingat kembali. Ini kan istilah-istilah yang sudah diberikan semenjak SMA dulu. Silakan nanti kalau lupa dicari apa artinya radiasi, apa artinya konduksi, apa artinya konveksi, dan apa artinya evaporasi. Jadi mekanisme inilah yang digunakan oleh tubuh untuk mengeluarkan panas yang berlebihan. Jadi sekali lagi, tubuh itu punya kemampuan untuk memproduksi panas. Nah, kalau panasnya berlebihan, itu dikeluarkan lewat mekanisme radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, ketika kita mengukur suhu kucing, itu sesungguhnya adalah suhu yang merupakan keseimbangan panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang. Jadi keseimbangan itulah yang kita ukur. Bukan panas yang dihasilkan oleh tubuh saja, bukan pula panas yang dikeluarkan oleh tubuh, tapi adalah keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang hilang. Gitu ya. Jadi kalau kita mengukur suhu kucing sekitar 37 sampai 39 derajat Celcius, itu artinya panas yang dihasilkan dan panas yang hilang keseimbangannya pada kisaran itu. Nah, kalau kita melakukan pengukuran suhu hewan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi supaya kita bisa betul-betul mendapatkan suhu yang sesungguhnya dari hewan itu. Yang pertama, hewan harus sudah dalam kondisi istirahat yang cukup. Ya, karena kalau hewan yang baru datang masuk klinik langsung diukur suhunya, bisa saja suhunya lebih tinggi dari yang sesungguhnya karena ada faktor pengaruh suhu ketika dia dalam perjalanan. Karena itu hewan harus diistirahatkan. Kemudian lakukan pengukuran suhu itu pada suhu yang termasuk dalam suhu ruang, jangan suhu yang panas. Ya. Suhu ruang ya sekitar 28 derajat Celcius kurang lebih ya. Sebab kalau suhu di ruang tempat kita pemeriksaan yang panas, maka itu bisa mempengaruhi suhu hewan yang kita periksa. Bisa ikut panas tubuh hewannya. Nah, sekali lagi, suhu itu juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian ruangan yang cukup ventilasi. Nah, ini kriterianya kalau kita mengukur suhu hewan supaya kita mendapatkan kondisi suhu tubuh yang sesungguhnya dari hewan tersebut. Kalau kita mengukur pada kondisi yang tidak seperti ini, bisa jadi itu adalah suhu karena faktor lingkungan, faktor ruangan yang tidak ventilasi, faktor ruangan yang panas, atau hewannya yang belum istirahat. Berarti tidak menggambarkan, tidak mengindikasikan suhu yang sesungguhnya dari hewan itu. Nah, tentu ini akan, data kita nanti akan mengganggu
ketika kita mengambil kesimpulan pada saat menganalisis data untuk mendapatkan diagnosis. Nah, sekarang baru kita akan sampai ke termoregulasi. Apa yang dimaksud dengan termoregulasi? Jadi yang dimaksud dengan termoregulasi adalah mekanisme pada makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal. Jadi suhu di dalam tubuhnya agar dia berada pada kisaran yang dapat ditolerir. Ditolerir dalam artian suhunya itu bisa pada kondisi itu tubuh bisa melaksanakan metabolisme dengan baik. Jadi suhu itu yang sangat tadi masing-masing hewan ada standarnya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan termoregulasi adalah mekanisme untuk mempertahankan suhu internal agar berada pada kisaran yang dapat ditolerir. Nah, mekanismenya seperti apa? Nanti kita bahas. Jadi mekanismenya adalah ketika suhu tubuh naik, tentu tubuh akan melakukan proses pendinginan. Jadi dikeluarkan dikeluarkan lewat radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi. Nah, ketika suhunya dingin, maka tubuh itu akan melakukan mekanisme penghangatan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penghangatan itu atau pengaturan ini dilakukan secara fisiologis. Nah, kita berbicaranya pada hewan yang endoterm. Dilakukan secara fisiologis, ditambah dengan perilakunya. Jadi ada juga perilaku-perilaku untuk menurunkan suhu tubuh dan juga menaikkan suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya berada di luar suhu yang dia dapat tolerir. Nah, untuk bisa mempertahankan suhu tubuh dan kondisi yang dapat ditolerir, ada organ yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jadi pusat pengaturan suhu tubuh itu ada di hipotalamus bagian anterior dan dibantu dengan termoreseptor. Di reseptornya itu yang memberikan sinyal kepada hipotalamus. Itu reseptornya ada di kulit dan mukosa. Jadi kulit itu nanti akan merasakan lingkungannya dingin, akan dikirim informasi ke hipotalamus. Nah, sehingga akan terjadi mekanisme fisiologis untuk menaikkan temperatur. Tapi kalau suhunya panas, dikirim juga oleh kulit dan mukosa ke bagian hipotalamus anterior sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, kemudian nanti akan ada mekanisme untuk mengeluarkan panas yang berlebihan. Nah, bagaimana pengaturan suhu tubuh pada anjing dan kucing? Karena pada dermatologi kan poin hewan yang kita jadikan fokus adalah anjing dan kucing. Nah, pengaturan suhu tubuh pada anjing dan kucing itu beda dengan manusia. Karena apa? Karena pada manusia peranan pembuluh darah itu yang superficial ya, terutama itu sangat-sangat penting. Jadi contohnya itu begini, pada manusia ya. Ada yang dari daerah ketinggian seperti Kintamani atau Bedugul. Mahasiswa ini ada nggak yang dari Kintamani atau Bedugul? Atau yang dari Jawa ada yang tidak, yang dari Malang atau dari daerah-daerah dingin lah gitu. Tidak ada? Ya begini, coba kamu perhatikan kalau punya teman yang dari daerah ketinggian. Jadi kalau di Bali itu dari Kintamani atau dari Bedugul. Nah, orang-orang dari Kintamani atau Bedugul, jika dia turun ke daerah yang
ketinggian MTBL-nya rendah, jadi dari dingin ke panas. Coba perhatikan pipinya, apa yang terjadi? Pernah memperhatikan itu? Ada mahasiswa yang mendengarkan suara saya pada Dengar dong. dengar. Ya ini kelemahan ya kalau kuliah lain. Itu saya nggak tahu mahasiswa memperhatikan saya apa tidak. Kalau gadgetnya diaktifkan, mahasiswa pergi ya kita nggak tahu. Seperti kuliah, ya 3 hari yang lalu saya memberikan kuliah emergensi. Jadi kuliahnya sudah berakhir. Jadi ketika kuliah berakhir, jadi link Zoom tidak saya tutup. Saya perhatikan mahasiswa. Ternyata ada beberapa 3 itu yang tidak segera meninggalkan ruang kuliah. Ya itu artinya mahasiswa itu kan meninggalkan gadgetnya. Bahkan ada yang sampai 30 menit saya tunggu. Masih aktif dia. Aktif gadgetnya bukan mahasiswanya. Ya gini saja ya. Jadi memang agak sulit untuk memantau mahasiswa apalagi dengan ini. Sebetulnya tidak harus dipantau karena mahasiswa itu mestinya kalau perkuliahan gini mahasiswa mestinya aktif. Ya saya persilakan saja mahasiswa mau mendengarkan atau tidak, silakan. Mau mendapatkan materi dari saya atau tidak, saya silakan. Ya. Jadi begitu. Jadi bedanya kalau manusia, dia punya pembuluh darah arteri venusus yang sangat berperan pada pengaturan suhu tubuh. Contohnya kalau orang-orang yang dari daerah ketinggian, daerah MTBL tinggi, elevasi tinggi seperti Bedugul, Kintamani, kemudian dia turun ke daerah panas, ya untuk pertama kali atau di awal-awal pasti daerah pipi itu akan memerah. Ya, kenapa? Karena pembuluh-pembuluh darah di sana itu akan melebar, berdilatasi ya. Itu untuk mengeluarkan suhu karena kepanasan. Jadi peran daripada arteri venusus superficial itu sangat dominan. Di samping tentu dengan berkeringat. Beda dengan anjing. Jadi arteri venusus superficialnya tidak seperti manusia karena ditutupi dengan rambut. Begitu juga peranan kelenjar keringat atrisial dan epitelisial tidak seperti pada manusia. Wah, anjing dan kucing ini sudah kita bahas ya di kuliah pertama. Ya. Atas apa yang dilakukan anjing dan kucing kalau dia mengalami peningkatan suhu tubuh, atau penurunan, ada yang dinginnya ini. Kita mulai dengan yang dingin. Jadi kalau terjadi penurunan suhu tubuh, kan dilakukan vasokonstriksi. Ya, walaupun tidak se-efektif pada manusia. Ya, kalau manusia sangat-sangat efektif, termasuk kalau manusia itu menutup pori-pori di kulit. Ya, sehingga kalau kita yang biasa di tempat panas, misalnya ke tempat dingin, pasti kulit itu pori-porinya akan tertutup. Jadi seperti apa ya? Tidak halus lagi kelas, rasa kulit ada jalan-jalan kecil. Itu menandakan terjadinya penutupan pori-pori pada kulit. Nah, samping adanya vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, sehingga tidak terjadi pengeluaran panas lewat pembuluh darah superficial. Nah, ada istilah suhu kritis. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan suhu kritis adalah suhu luar di mana mekanisme penahan panas tidak dapat berlangsung dan produksi panas ditingkatkan. Jadi suhu kritis itu artinya ini suhu dingin ya, suhu dingin, di mana pada suhu itu mekanisme penahan panas itu tidak dapat berlangsung. Dan kemudian hewan itu akan memproduksi panas, jadi ditingkatkan mekanisme produksi panasnya. Nah, pada anjing normal, apabila rambutnya masih utuh, jadi dia akan mencapai suhu kritis pada suhu 14 derajat Celcius. Ya. Jadi artinya pada di atas 15, 16, 17, ya itu belum mencapai suhu kritis. Tapi begitu mencapai 14, apalagi ke bawah, itu 14 saja sudah suhu kritis ya. Jadi artinya penahan panas tubuh itu tidak dapat berlangsung dan anjing itu harus meningkatkan produksi panasnya. Dengan cara apa? Jadi anjing itu kalau sudah itu dengan cara menggerakkan otot-otot, dengan cara menggigil. Jadi menggigil itu sebetulnya adalah upaya untuk meningkatkan temperatur tubuh karena dengan menggigil otot itu akan bergerak sehingga dihasilkan panas. Nah ini ada data lagi pada anjing yang rambutnya dicukur habis. Jadi kalau ada anjing yang rambutnya cukur habis, justru pada suhu 25 derajat Celcius itu sudah termasuk suhu kritis. Jadi artinya pada suhu kritis itu penahan panas tidak bisa berlangsung dan hewan itu harus meningkatkan produksi panasnya. Caranya adalah dengan cara menggigil. Termasuk kita manusia juga kalau capek pasti menggigil. Jadi menggigil itu sebetulnya adalah mekanisme tubuh untuk memproduksi panas karena ada gerakan otot. Nah kemudian ada informasi lagi bahwa suhu kritis ini juga, nah kalau yang angka 14 sama 20 derajat Celcius itu kan secara umum ya. Nah ada juga faktor lain yang mempengaruhi yaitu lemak subkutan. Nah lemak subkutan itu merupakan material isolasi yang bagus. Karena itu hewan anjing kucing yang lebih gemuk itu akan lebih tahan terhadap suhu rendah dibandingkan dengan anjing kucing yang kurus. Sama saja dengan kita manusia. Jadi kalau misalnya sekelompok manusia pergi ke tempat yang daerah dingin, itu terjadi penurunan suhu, pasti yang lebih merasakan adalah yang kurus. Ya kan yang gemuk itu relatif lebih tahan karena ada lemak subkutan itu sebagai material isolasi penghambat suhu dingin yang di luar. Nah, tadi mekanisme untuk menahan pengeluaran panas dengan cara vasokonstriksi. Nah, bagaimana kalau panasnya berlebihan? Bagaimana cara mengeluarkan panas? Nah, tadi sudah kita bahas ya, radiasi, konveksi, dan induksi. Nah, pada anjing itu akan kelihatan sekali behavior-nya itu adalah dari pernafasan dengan cara venting. Ya. Itu dengan cara venting dia akan terjadi penguapan air dari pernafasan. Dan ada juga pengeluaran lewat kulit yang banyak keringat tapi sangat-sangat terbatas. Kan. Kita sudah bahas kemarin itu dari telapak kakinya. Nah, kemudian pengeluaran panas juga bisa lewat ekskresi urin dan feses. Jadi kalau dia urinasi, itu kan hangat urinnya ya. Feses juga begitu. Itu mengandung panas. Jadi bisa juga keluar lewat sana.
Jadi kalau anjing itu kepanasan, yang paling jelas kita bisa lihat adalah panting itu. Jadi bernafas dengan cara membuka mulut dan menjulurkan lidahnya dengan frekuensi yang tinggi. Nah, datanya 75% panas itu hilang lewat radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, ini tergantung dari suhu dan kelembapan lingkungan. Ya, ini yang kita bahas tadi. Diatrisial itu sebetulnya perannya tidak terlalu banyak ya. Banyak menguapan dari air, dari nafas. Jadi sudah jauh dengan manusia. Jadi kalau manusia itu justru pengeluaran panasnya itu banyak dari keringat. Karena kelenjar keringat anjing itu tidak sebanyak manusia, maka itu perannya tidak terlalu dominan. Nah, apa yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu? Nah, kalau kita lihat dari tadi ya, peranan kulit sebagai termoregulator itu sangat-sangat minimal ya. Kita bahas yang tadi itu banyak dari pernafasan. Tidak seperti pada manusia, peranan kulit sangat dominan. Nah, pada suhu-suhu yang lingkungan yang sekitar 27-28 derajat Celcius, nah ini lagi kelihatan lagi bahwa yang berperan itu adalah sistem pernafasan. Jadi anjing itu menjadi nafasnya cepat dan dangkal, ini yang paling pentingnya untuk mengeluarkan panas yang berlebihan. Nah, pada kucing, pada suhu lingkungan 32 derajat Celcius, itu akan mengakibatkan suhu rektalnya karena jadi ada pengaruh lingkungan juga temperatur itu di samping oksidasi dan pergerakan otot. Nah, di samping itu terjadi nafas yang cepat, tetapi kedalaman nafasnya turunnya sedikit. Jadi cepat, jadi relatif masih dalam ya. Beda dengan anjing. Jadi kalau anjing pernafasannya cepat dan dangkal. Pernah lihat ya anjing yang mengalami panting itu, nafasnya cepat sekali dan dangkal. Tapi pada kucing nafasnya cepat tapi kedalamannya berkurang sedikit, jadi tidak seperti anjing. Nah, ini yang menyebabkan kucing itu menjadi sangat peka mengalami penurunan kadar CO2 atau dengan kata lain kadar CO2 darahnya rendah. Mekanisme yang nafasnya cepat dan kedalaman nafasnya turun sedikit menyebabkan kucing itu menjadi sangat peka mengalami kadar CO2 darah yang rendah. Ini yang disebut dengan alkalosis respiratorik. Jadi artinya pH tubuh itu menjadi alkali besar ya. Kemudian pernah memperhatikan kucing, jadi behaviornya itu beda ya. Jadi behavior antara kucing dan anjing beda untuk pengaturan suhu tubuhnya itu. Jadi sekali lagi saya katakan peranan dari kulit dalam termoregulator itu sangat sedikit ya, beda dengan manusia. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang saya sampaikan tadi, justru banyak perannya itu adalah dari nafas, terutama pada anjing. Nah, pada kucing, pernah memperhatikan kucing itu, behaviornya seringkali seperti menjilat-jilat rambutnya. Seringkali kucing melakukan itu, jilat-jilat rambutnya. Seperti menjilat rambutnya. Padahal itu pada kondisi panas, kucing itu
tidak hanya menjilat rambutnya, tapi sesungguhnya dia adalah menyebarkan salivanya. Jadi di salivanya dilempar ke rambutnya. Ya. Ya, kemudian menguap ya. Tapi ada juga yang kemudian setelah itu dia dijilat. Itu mekanisme untuk mengatur kucing. Ya. Jadi ada behavior kucing yang menyebar. Jadi melemparkan salivanya ke rambut-rambutnya. Coba diperhatikan kucing. Seperti itu dia mengatur suhu tubuhnya. Karena dia tidak penting ya, tidak mengeluarkan panasnya lewat lidah. Tapi justru dia ludahnya itu dilempar ke rambut. Itu adalah mekanisme untuk mengeluarkan panas tubuhnya. Jadi agak sedikit beda antara anjing dan kucing. Nah, jadi sebetulnya topik kita adalah tentang termoregulasi kulit, tapi karena perannya sangat sedikit, maka saya tambahkan dengan berbagai informasi ini. Supaya kita tahu bagaimana sih anjing dan kucing itu mengatur suhunya. Jadi sekali lagi, hewan yang termasuk dalam kategori atau kelompok endoterm, dia bisa mengatur suhunya supaya dia berada pada temperatur yang dapat ditolerir. Itu secara fisiologis. Jadi ada pengaturan pengeluaran suhu tubuh dan penghambatan pengeluaran suhu tubuh. Ada juga dengan cara behavior. Ya, jadi behaviornya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau suhu lingkungan dingin, dia berusaha untuk mencari tempat-tempat yang hangat supaya tidak supaya suhu tubuhnya masih tetap bisa dipertahankan. Nah, ketika dia berada pada suhu kritis, karena pengaturan suhu tubuhnya sudah tidak bisa berperan lagi, maka dia akan memproduksi panasnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggerakkan otot-ototnya, ya, dengan cara menggigil. Jadi menggigil itu adalah upaya untuk menaikkan temperatur. Gigil otot-otot bergerak, maka akan terbentuk panas. Itu mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh. Saya rasa kuliah sudah, materinya sudah saya sampaikan. Sekali lagi kalau hanya membahas tentang termoregulasi kulit sangat-sangat sedikit. Jadi saya coba untuk menambahkan beberapa materi lagi yang berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh. Nah, karena topiknya cuma ini, ya saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada masih pertanyaan, silakan. Tidak ada, jadi karena ya gimana? Izin bertanya dok, Ya, tadi kan dokter sempat menjelaskan bahwa kucing cara dia mengatur termoregulasi tubuhnya itu bukan dengan panting. ya. Cuman kan ada beberapa video itu atau ada beberapa kasus mungkin ada kucing yang malah panting gitu. Berarti itu kelainan atau karena dia terlalu lama tinggal dengan misalnya seperti anjing gitu ya dok? Nah, kalau ada yang seperti itu bisa saja terjadi seperti itu, tapi itu bukan behavior yang umum. Sekali lagi bukan behavior yang umum ya. Jadi kalau panting itu adalah anjing, tapi yang umum pada anjing, pada kucing, maaf. Jadi bukan panting. Mungkin ada. Ya, seperti tadi ya, yang kamu perhatikan apakah yang maksud panting itu adalah napas cepat dan mengeluarkan lidahnya itu sampai lidahnya netes-netes. Tapi kalau toh napasnya cepat, itu nanti kedalaman pernafasannya itu akan masih dalam. Tahu ya, tipe pernafasan itu dalam. Jadi dia berkurang sedikit. Beda dengan anjing. Anjing itu dia begitu napasnya cepat,
dan dangkal. Itu yang disebut dengan panting. Dan karena dia kedalaman nafasnya pada kucing tidak berkurang secara signifikan, itu menyebabkan dia peka terhadap kondisi kadar CO2 yang seperti yang rendah, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu yang disebut alkalosis respiratory. Justru behavior yang umum pada kucing mungkin karena kita kurang memperhatikan, ya sebetulnya banyak kucing yang mengeluarkan itu dengan cara melemparkan ludahnya itu ke rambut dia. Ya coba nanti diperhatikan lagi. Kelihatannya seperti dia menjilat rambutnya. Ya nanti silakan diperhatikan lagi. Ada Gim- lagi pertanyaan? Kalau dari saya mungkin itu saja dok. Terima kasih dok. Ya, yang lain tidak ya, karena materinya sudah hal yang biasa lah ini. Ya karena topiknya dibuat seperti itu, bukan dibuat memang harus kita mengingat kembali. Karena kita ngomong tentang kulit, walaupun perannya sedikit ya, mesti diingat kembali. Ya sekali lagi kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kuliah pada malam hari ini saya